Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Ilu kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, kesedihan mengiringi momen penyerahan jenazah korban tragedi pesawat ATR 42500 di Bidokes Polda Sulsel Makassar pada Rabu 21 Januari 2026 siang. Keluarga Florencia Lolita Wibisono alias Olen datang menjemput jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore rekan Erlan. Baik, selamat sore rekan Ilu, selamat sore di Buners dimanapun Anda berada. Ya, rekan Erlan, seperti apa kedatangan keluarga yang menjemput jenazah Florencia Lolita Wibisono sebagai korban kedua dari pesawat ATR 42500 di Bidokes Polda Sulsel Makassar? Baik, rekan Ilu, jadi tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, salah satu keluarga korban pesawat ATR 42500 itu menyambangi Pudokes Polda Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Kumala, Kota Makassar ini selang beberapa saat ketika Polda Sulawesi Selatan mengumumkan satu dari 10 total korban yang jatuh dari korban pesawat ATR, maksud kami baru satu yang diungkap identitas dari korban, dan identitas korban ini berhasil identifikasi yang kemudian dicocokkan antara DNA ataupun antemortem dan juga postmortem dari korban sendiri, dan alhasil pagi tadi itu sudah diumumkan seorang perempuan atas nama Florencia Lolita Wibisono yang merupakan pramugari dari pesawat ATR 42500 yang dinyatakan hilang kontak atau menabrak Gunung Bulu Saraung pada Sabtu lalu. Dan tadi siang itu dua kakak dari Florencia itu datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jadi ada dua kakak dari Florencia ini yang bertolak dari Jakarta kemudian ke Makassar untuk menjemput sang adik, dan penyerahan itu langsung diserahkan oleh Kabid Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris di tempat tadi sekira pukul 1 WITA ya. Rekan Ilu. Ada komentar begitu dari keluarga ataupun juga kedua kakak dari Florencia sebagai korban jatuhnya pesawat ATR 42500? Jadi dua kakak dari Florencia tadi datang ini yang masing-masing mengenakan pakaian baju hitam dan juga didampingi atau dikawal oleh seorang pihak maskapai yang merupakan seorang perempuan. Kakak Florencia sendiri itu yang perempuan bernama Natasha Wibisono, dan juga untuk yang kakaknya yang satu lagi atas nama Felix ya. Dalam sesi penyerahan jenazah tadi itu, sang kakak hanya terdiam tadi melihat sang adiknya ini benar-benar meninggal dunia dalam tragedi pesawat yang menabrak sebuah pegunungan di Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep pada Sabtu yang lalu. Namun pada intinya tadi dari Felix sang kakak Florencia menyampaikan terima kasih kepada Basarnas dan juga tim TNI dan Polri dan masyarakat yang sejauh ini berhasil menemukan sang adiknya. Walaupun demikian, sang Felix juga menyampaikan doa dan harapan juga kepada korban lainnya agar segera ditemukan. Dan di lokasi tadi itu sang kakak hanya banyak diam sembari melihat peti jenazah yang dimana Florencia itu sudah dikemas ke dalam peti tadi sebelum akhirnya nanti sekira pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan
diberangkatkan ke Jakarta. Rekan Ilu. Baik, dan juga rekan Erlan untuk komentar dari pihak Barreskrim Polri terkait dengan telah diidentifikasinya, baik juga itu komentar dari DVI seperti apa? Hmm. Sebelumnya itu dari pihak DPI itu menyampaikan bahwa sejak semalam itu Florencia ini merupakan korban kedua yang ditemukan. Namun jenazah Florencia tiba pertama kalinya di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Setelah itu langsung ditangani oleh tim DPI dari Polri maupun dari yang bekerjasama dengan Polda Sulsel dan juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin juga turut dilibatkan dalam pemeriksaan itu. Adanya pencocokan antara DNA keluarga dan juga yang disebut dengan antemortem dan juga dari DNA dari korban itu sendiri, yang tak lain adalah Florencia yang menjadi korban pesawat ATR 42500. Dan ini juga dibuktikan dengan pembuktian seperti sidik jari, kuku, dan lain sebagainya sebagai pembanding antara DNA keluarga dan juga dari korban itu sendiri, rekan Ilu. Terakhir mungkin rekan Erlan untuk jenazah ataupun juga korban pertama yang sudah juga dibawa ke Kota Makassar, saat ini sudah ada informasi terbaru mungkin terkait dengan identifikasi jenazah? Baik, sebagaimana diketahui bahwa sejauh ini sudah ada 2 korban yang telah dibawa ke kawasan Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Satu di antaranya itu adalah Florencia dan juga yang satunya yang berjenis kelamin laki-laki yang menurut informasi berdasarkan data bahwa korban ini menjadi yang pertama didapatkan, namun pagi tadi baru dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Hal ini mengingat 4 hari lamanya baru berhasil dievakuasi, mengingat karena cuaca dan juga medan di kawasan pegunungan Bukit Sawaraum itu tidak bersahabat, yang kadangkala tiba-tiba hujan ataupun turunnya badai dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi penghambat kepada Basarnas dan juga TNI dan Polri. Dan hingga detik ini kami masih standby di kawasan Rumah Sakit Bayangkara untuk menunggu informasi dari pihak kepolisian terkait identitas dari korban sendiri. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda atau identitas dari korban yang saat ini dilakukan pemeriksaan DNA-nya di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, rekan Milo. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya dari Makassar. Kami terus menantikan terkait dengan identifikasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Bidokes Polda Sulsel Makassar. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat kita saksikan dari keluarga dari Florencia Lolita Wibisono yang telah hadir di Kota Makassar untuk menjemput dari kecelakaan pesawat ATR 42500. Berikut untuk Anda. Makasih, makasih. Awas, awas. Jalan.
Oke Mbak. Ya, kami perwakilan dari keluarga Florencia, terima kasih buat Basarnas, buat TNI Polri, terkhusus juga buat Bidokes Polda Sulsel, KKP dan juga PSDKP, juga perusahaan di mana Florencia bekerja, IAT, dan juga Angkasa Pura dan Menara Ground Handling yang ada yang sudah usaha keras untuk menemukan adik kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga adik kami bisa ditemukan, sehingga hari ini bisa juga udah tutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan dari Tuhan sendiri untuk bisa hadapi semuanya. Sekian itu dari keluarga kami dan keluarga Florencia. Terima kasih. Nama-nama? Oh, saya Felix. Kakak dari Florencia. Rencana dikuburkan di mana Pak? Saya cukup sampai situ dulu. Nanti di Jakarta. Itu aja ya. Oke, makasih.
Oke Mbak. Ya, kami perwakilan dari keluarga Florencia, terima kasih buat Basarnas, buat TNI Polri, terkhusus juga buat Bidokes Polda Sosial, KKP dan juga PSDKP, juga perusahaan di mana Florencia bekerja, IAT, dan juga Angkasa Pura dan Menara Ground Handling yang ada yang sudah usaha keras untuk menemukan adik kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga adik kami bisa ditemukan, sehingga hari ini bisa juga udah tutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta, terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar dan semua diberi kekuatan dari Tuhan sendiri untuk bisa hadapi semuanya. Sekian itu dari keluarga kami dari keluarga Florencia. Terima kasih. Nama-nama? Oh, saya Felix. Kakak dari Florencia. Rencana diliburkan di mana Pak? Saya cukup sampai situ dulu. Nanti di Jakarta. Itu aja. Ya. Oke, makasih. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.